Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kak Winardi senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Dia ingin kita semangat, sukacita, penuh kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 145 ayat 21 mengatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Adik-adik, kita mau awali kebaktian ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini kami dengan kerinduan dan penuh sukacita dan semangat, kami mau berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar Tuhan memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita manusia, sering kali adik-adik, kita melupakan janji kita. Kadang kita lupa, kita ingin atau kita janji untuk berbuat baik. Lupa dengan janji kita untuk menolong orang lain, menolong papa mama. Tapi adik-adik, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Perkataannya dan janjinya ya dan amin. Ia selalu menyertai kita, melindungi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah adik-adik. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga adik-adik kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam hidupku
amat baik. Katakan adik-adik, ke sekeliling adik-adik, ke kanan, ke kiri. Katakan kepada papa, kepada mama adik-adik. Allah itu baik. Allah yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Allah yang selalu melindungi kita. Kasih setianya tidak berubah adik-adik. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Adik-adik, sudah siap dengan Alkitabnya? Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Guansun. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Jadilah Tuhan Kehendak-Mu 2 kali adik-adik. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Kak Guansun, silakan untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu kembali pada hari Minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita boleh bersuka cita, kita boleh bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami, pimpin juga hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hidup di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kali ini kita ambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ke-7 dengan judul Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya.
pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki baginya pada masa tuanya. Nah, adik-adik, sudah beberapa kali Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Kita mesti ingat apa saja janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham adalah yang pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah namamu akan menjadi masyhur atau terkenal. Yang ketiga adalah segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau. Adik-adik, penantian Abraham dan Sarah untuk mendapat keturunan itu sangatlah panjang dan membutuhkan kesabaran dan ketaatan. Karena ketaatannya Abraham menunggu dengan sabar, begitu juga Sarah. Bahkan adik-adik, Sarah pertama kali diberitakan bahwa dia akan mengandung, akan melahirkan seorang anak, Sarah tidak percaya dan tertawa. Hal ini adalah wajar karena Sarah melihat kondisi keadaannya yang sudah tua, begitu juga dengan Abraham yang sudah tua. Mana mungkin Tuhan, kami yang sudah tua akan mempunyai anak. Tetapi adik-adik, janji Tuhan adalah janji yang dapat dipercaya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan berjanji bahwa pada tahun depan, Sarah akan melahirkan seorang anak bagi Abraham. Walaupun keadaan itu tidak memungkinkan, namun Abraham sangat mempercayainya. Dan benar adik-adik, pada pembacaan kita kali ini, kita melihat dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah tertawa melihat hal ini terjadi pada dirinya. Tetapi adik-adik, tawanya ini artinya kali ini adalah tawa yang mendatangkan sukacita, bukan ketidakpercayaannya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan dan menggenapi janjinya dalam keadaan apapun, karena manusia itu terbatas, manusia itu tidak mampu menjawab semua pergumulannya dalam hidupnya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasanya mampu menembus segala ketidakmungkinan dan menembus ketidakpercayaan manusia serta kemustahilan. Dan Tuhan akan melakukannya sesuai dengan kuasanya. Nah adik-adik, kita akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan bagaimana penggenapannya terjadi. Yang pertama adalah Tuhan menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu terbukti adik-adik. Karena dari Abraham, Ishak, Yakub melahirkan bangsa Israel dan menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan sudah digenapi. Yang pertama. Yang kedua adalah Abraham akan masyhur atau terkenal. Dan ini pun terbukti adik-adik dan sudah digenapi. Abraham adalah tokoh yang sangat penting bagi 3 agama besar di dunia ini. Yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Abraham menjadi tokoh yang sangat penting dalam hal ketaatan dan keimanannya. Nah adik-adik, yang terpenting adalah yang janji yang ketiga ini. Bahwa seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena janji Tuhan kepada Abraham. Maksudnya apa adik-adik? Adik-adik, ini adalah janji tentang keselamatan. Bahwa juru selamat akan lahir dari keturunan Abraham. Dan orang yang percaya kepada juru selamat akan mendapat hidup yang kekal. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan secara manusia Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham. Dan adik-adik,
inilah yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ini sudah lama dinubuatkan dan dijanjikan. Dan itu sudah terjadi adik-adik. Dan adik-adik, Tuhan Yesus juga begitu banyak dengan janji-janjinya kepada kita. Antara lain adalah yang terpenting dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, dengan janji ini kita boleh yakin dan percaya ini pasti terjadi, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan sanggup menepati janjinya. Adik-adik, banyak sekali janji Tuhan Yesus bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Nanti kita akan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Nah, adik-adik, kita percaya akan janji Tuhan Yesus, kita percaya akan janji Tuhan, dan tentu saja janji ini membuat kita bersuka cita, ya, membuat kita selalu Tuhan bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat yang 162 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, janji Tuhan sangat teruji. Dia sudah menjanjikan kepada Abraham dan menggenapinya. Begitu juga janjinya kepada kita, pasti Dia akan genapi. Bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena janji-Mu yang akan menyelamatkan kami, setiap orang yang percaya. Biarlah kami boleh bersuka cita, kami boleh berpengharapan, kami boleh beriman, dan pimpin kami di dalam ketaatan Tuhan, supaya kami benar-benar taat pada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai berjumpa minggu depan adik-adik.